Jadi kita mesti belajar ilmu, yang ilmu itu bisa menjadi penengah, menjadi datangnya jalan keluar apabila ada permusuhan, perselisihan. Ini penting. Seperti saat ini yang maunya terjadi tentang polemik ya, tentang masalah hal yang sebenarnya sangat tidak kita inginkan, tentang masalah nasab, bukan begini, ada yang cerca. Nah, dibutuhkan seorang yang tampil ya, dengan disiplin ilmu yang bisa memberikan jalan tengah di antara ini, agar bisa merajut kembali ikatan ukhuwah yang seakan-akan sudah mulai rusak antara habaib dengan syai gitu. Bahkan ada yang seakan-akan sudah sangat benar membatalkan nasab alami dengan penelitian ilmiah yang alasannya seperti itu. Nah, pengkajian ilmu seperti ini dalam kitab Bidayahul Hidayah tidak dibenarkan. Kamu belajar mengajak untuk membatalkan nasab seorang, tidak boleh. Untuk mengetahui silakan. Tapi yang benar maksudnya begitu kan. Nah, ilmu itu kalian kaji, pelajari beberapa madhab dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, silahkan mau pelajari. Tujuannya apa? Anda bisa menjadi penengah, memberikan solusi, thariqul khalas, jalan keluar ketika ada permasalahan, permusuhan di antara satu dan yang benih tambo. Oh iya, ada cerita aku ini, bukan itu. Nah, ini sangat penting ya. Saat ini kita membutuhkan orang yang bisa menjadi penyejuk. Bagaimana penengah yang baik agar ukhuwah yang kita rasakan beberapa tahun yang kemarin antara ulama, habaib, kiai, guru kita dengan ini habaib dengan bumi itu bagus. Masyaallah. Ini ada ini menjadi saksi bagaimana dahulu para habaib berdakwah. Ini katanya guru, katanya ayah anda kami di luar itu. Ada masih banyak syahidul hayyun, saksi-saksi hidup kebersamaan, keindahan hubungan mereka. Semoga nanti bisa kembali. Kenapa kami takmir, kadang juga menjadi panitia di acara hari-hari besar Islam itu sering mendatangkan para habaib, karena memang pendahulu kita begitu cinta. Namanya orang senang bercinta. Kemudian ada yang menjadi kita tidak terima. Dan perlu diketahui yang paling sulit di muka bumi ini adalah merubah hati seorang yang sudah dipenuhi cinta untuk menjadi benci. Juga kadang itu sebaliknya, menjadikan orang yang benci merubah menjadi cinta itu. Makanya kalau ada orang yang sedang dicinta, dirawat, dijaga. Dan ini yang menjadi bekal kebersamaan. Kata Rasulullah, ketika ada seorang badui dengan polosnya mengatakan, kapan yang harus? Dan sang Rasul tidak menjawab hari ini tanggal itu ya. Beliau malah bertanya, kamu punya andalan apa? Nanya dia. Ma'adattalah, apa andalannya? Dengan polosnya sang badui menjawab, aku tidak mengandalkan sholat karena masih sholat, tidak mengandalkan puasa karena memang saya puasa kadang terpaksa. Setahun sekali yang Ramadan itu pun terpaksa. Saya tambah satu apa saya saya kadang buat dengan jam apa sebetulnya pun
Tujuh tapas aku, ya orang baik-baik dan tapas. Boleh saya aku. Ini tidak saya andalkan ya Rasulullah. Sholat tidak, puasa. Terus apa kamu nanya kiamat? Aku mengandalkan adalah rasa cinta yang ada kepada Allah dan kepada Rasul yang kau urus. Apa kata Rasulullah? Oh, tak bisa kita aku jauh. Tidak bilang begitu. Tidak bisa kalau kamu tidak puasa. Dan Rasulullah bilang cintamu akan menghantarkan kamu bersama dengan orang yang dicintai. Anta ma'aman ahbab. Semoga bekal cinta yang sedikit di hati kita menghantar kebersamaan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang ini kasih cinta abadi, cinta ulama. Ya. Ketika di doktrin mau dirubah untuk menjadi kebencian di hati itu sulit. Bisa dipastikan gagal, tidak bisa. Kalaupun ada, kalaupun bisa, mereka yang memang sudah di hatinya tidak punya cinta yang kuat. Tidak khawatir, antum ayuhal muhib, para pecinta, para pengidola Allah, jangan khawatir, ada tanggal Allah. Jadi kan, cuma kadang itu sulit Pak, sulit saudara merubah cinta menjadi sebagaimana kita berubah menjadi coba muslimat ya. Kok benci ada tasman untuk merubah menjadi cinta sulit apa ada? Punya mana tasman tertolong minyak rokok tasman gitu kan? Nah bisa sulit. Nah tapi ketika dia cinta tak senang tak kasih kita itu ya kita itu ngambil kan. Kenapa? Karena dipandang dengan bahasa dan kacamata cinta. Orang yang senang kahabati Muhammad. Nah ini, tapi ini perlu kita mengaji, belajar bagaimana kita punya pemikiran yang menumbuhkan adanya keinginan kuat untuk merajut ini ukhuwah yang sudah mulai kendor, kemudian menumbuhkan suudzon gitu kan. Orang dapat ini walaupun ini begini. Tidak ada orang sempurna tanpa cacat. Siapapun. Kecuali Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kalau ingin belajar ilmu yang nanti bisa menambah kita punya semangat ibadah, kemudian menjadi jalan untuk bersatunya ketika ada orang yang sedang perselisihan. Bukan malah dibuat bertemu. Bukan. Nah, ketika orang-orang sudah bersemangat belajar, didorong oleh hawa nafsu untuk melahirkan perselisihan dan permusuhan, ini bahaya. Ini harus dicegah, ini dihentikan ini. Penelitian tesis begini dihentikan apabila melahirkan permusuhan dan perselisihan.